saya lanjutkan. Tema ini di samping sisi saya nggak sendirian sih. Di samping sisi saya ada beliau Mas Nur Effendi. Beliau Ketua Persatuan Wartawan Indonesia ya Mas, di Kabupaten Pati. Beliau juga Wakil PC Ansor di Kabupaten Pati. Kali ini membahas tentang proporsional tertutup atau terbuka pasti sangat asing bagi sahabat-sahabat semua di rumah. Terutama apa sih proporsional tertutup dan terbuka ini? Sebenarnya proporsional tertutup dan terbuka ini adalah sistem pemilihan umum. Jadi ada beberapa sistem pemilihan umum sebenarnya, ada sistem distrik, proporsional, dan gabungan. Tapi di Indonesia ini sudah berjalan dua, yaitu proporsional tertutup dan terbuka. Proporsional tertutup ini dan terbuka saya jelaskan sedikit ya, sebelum nanti pemateri bisa menjelaskan secara detail. Proporsional tertutup ini dilaksanakan pada awal tahun 1955 sampai 1999, benar Mas? Dan sistem proporsional tertutup ini dalam kertas suaranya itu terdapat hanya logo partainya saja, sedangkan nama caleg dan calon legislatif ini dipilih langsung ke ketua partainya. Yang kedua, ada sistem proporsional terbuka ini dilaksanakan pada tahun 2004 sampai 2019. Ini dibedakan dari kertas suaranya, seperti sahabat-sahabat yang nyoblos tahun 2019 ada gambar calon legislatif dan partainya. Jadi misalkan dari satu partai pun bisa memilih calon legislatif beberapa gitu. Langsung saja, ini adalah ada dinamika, ada problem yang begitu viral di kalangan perpolitikan terutama di Indonesia menjelang 2024 ini. Karena memang ini menjadi bahan bahasan yang menarik bagi sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat di Pucakwangi, khususnya di Kabupaten Pati ini. Bagaimana nantinya sistem ini pengaruh nggak kepada masyarakat-masyarakat, terutama di kabupaten ini, dari kinerja-kinerja maupun sistem-sistem yang ada di perpolitikan yang menjadi viral ini ada masalah apa. Oke, Mas Nur Effendi, sahabat Nur Effendi, tentang proporsional tertutup dan terbuka ini, bahwasannya kemarin ada pengajuan terkait judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu langkah apa sih sebenarnya yang menyetujui atau yang mengajukan gugatan di MK tersebut sih? Tujuannya apa gitu? Ya, itu yang tahu partai ya. Jadi yang mengajukan di judicial review di MK itu terus terang memang entitas partai. Jadi di situ ada pengurus partai, ada kader partai, dan ada yang masyarakat lainnya. Tapi overall itu semuanya representasi partai. Artinya apa? Artinya partai pengen mengevaluasi sistem yang berjalan selama ini. Kalau saya melihat itu mulai tahun 2009 ya. 2009 proporsional terbuka itu kan produk dari Undang-Undang 7 tahun 2007 tentang pemilu kan. Dan sebelumnya memang proporsional tertutup. Jadi pure partai, orang memilih partai. Soal calonnya nggak tahu gitu loh. Siapapun itu. Nah, itu kewenangan parpol. Nah, ini di 2009 ini sudah ada perubahan itu, produk dari Undang-Undang 7 itu. Kemudian sampai sekarang, sampai kemarin itu pemilu 2019 itu one man, one vote, one value. Jadi proporsional terbuka itu satu suara, satu orang satu suara, satu hasil. Gitu. Satu hasil. Jadi kurang satu saja itu tidak bisa menjadikan orang itu duduk gitu. Atau kurang satu saja. Selisih ya. Ya, selisih satu saja itu orang tidak akan bisa leading. Kira-kira begitu. Nah, ini di negara manapun saya pikir belum melakukan ini. Di Amerika yang katanya demokratis saya pikir belum berani one man one vote.
masih ada keterwakilan di sana. Nah, kita Indonesia bisa seperti itu. Satu. Yang kedua soal ini yang mengajukan siapa? Tadi saya bilang ini parpol ya, unsur parpol. Apapun itu, tapi ini menjadi sebuah evaluasi bersama. Artinya apa? Artinya di sini kita ngomong soal misalkan kedaulatan maupun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Entah saya nggak tahu ya paradigma di parpol seperti apa. Tapi saya yakin semua parpol itu asasnya kan Pancasila, harus dipegang itu gitu. Jadi harus memegang juga asas-asas nilai-nilai keadilan sosial kan kira-kira begitu. Ada kedaulatan rakyat di sana, ada keadilan sosial di sana, ada kemartabatan di sana. Gitu. Nah ini nilai-nilai Pancasila ini harus artinya bahwa kalau menurut saya evaluasi itu harus diarahkan kepada proses yang itu bisa menjadikan masyarakat itu keadilannya tidak tercerabut gitu loh. Keadilan dia rasa keadilan dia tidak tercerabut, rasa kemartabatan dia sebagai pemegang hak penuh ya negeri ini itu tidak hilang gitu. Ini Mas, dari pengajuan judicial review di MK sendiri kan memang itu poinnya itu kan ada beberapa pasal sebenarnya, cuma yang memfokuskan itu pasal 168 ayat 2 lah. Ibarat pemilihan DPR, DPD dan lain-lain harus proporsional terbuka. Nah itu kan ada beberapa partai sih, ada satu partai yang memang mendukung seperti hal tersebut, sedangkan 8 partainya itu kontra gitu kan. Dari pandangan jenengan itu efektif mana gitu loh, dari proporsional tertutup dan terbuka dari jangka panjangnya gitu. Efektivitas itu saya pikir diukur dari nilai-nilai keadilan tadi ya. Jadi karena pemilu ini kan menciptakan sebuah istilahnya kalau bahasa santri itu ini pemilu ini sebagai wasilah gitu, alat untuk menciptakan pemimpin, menciptakan yang nantinya menciptakan sistem yang akan dilakukan diterapkan di negara ini begitu kira-kira begitu. Nah soal efektivitas pemilu ini, nah itu kalau kita ngomong slogannya pemilu itu terbuka, jujur, adil dan rahasia. Sesuai asas-asas pemilu. Saya kira proporsional terbuka itu lebih memberikan ruang bagi rakyat. Nah itu ini soal pilihan saya pikir itu. Jadi rakyat bisa lebih memilih siapa calonnya, ya, siapa figurnya, tapi dia tetap bisa melihat bahwa ini figur ini adalah bagian dari parpol ini. Artinya representasi dari calon legislatifnya itu bukan hanya representasi dari parpol, tapi representasi dari masyarakat sekitar. Sebenarnya tujuan dari pengajuan gugatan ini sebenarnya memfokuskan di bidang money politik lah Mas, politik uang. Nah itu kan sebenarnya sangat, maksudnya dari segi proporsional tertutup sama terbuka ini bedanya jauh mana? Kalau soal terbuka ini kan memang secara terang-terangan bisa jadi kan bisa lihat secara terang-terangan waktu di lapangan juga kan seperti itu. Nah dari kemarin saya baca-baca di suatu jurnal atau memang mendengar seminar-seminar atau memang itu fokusnya memang di proporsional tertutup, yaitu di soal money politik itu dan tingkat korupsinya semakin rendah gitu. Gimana Mas menurut jenengan? Ya, masalah pemilu kita itu sebenarnya satu ya. Ya masalah bangsa ini sebenarnya korupsi ya. Korupsi termasuk di dalamnya money politik itu bagian dari korupsi ya. Itu suap menyuap kan kira-kira begitu. Yeah. Suap itu kan bagian dari korupsi, pengertiannya begitu. Nah, kalau ngomong pemilu ideal memang kita belum. Ngomong proporsional terbuka atau tertutup sama aja kalau misalkan penyakit itu belum hilang. Artinya apa? Nah, kita harus bisa menarik satu garis bahwa ini persoalan money politik ini jangan kemudian asumsinya hanya kepada pemilih saja. Tapi
mesin politiknya ini juga harus dievaluasi gitu. Artinya ada potensi itu gitu loh. Potensi money politik yang masuk ke situ, mesin-mesin politik gitu loh. Nah, ini saya kira kalau kita ngomong proporsional tertutup maupun terbuka dalam konteks efektivitasnya mengurangi money politik sama aja sebenarnya. Nah, dari potensi itu gitu. Kita lihat saja lah, mungkin secara angka saya nggak bisa menyebut atau apa data mungkin ini masih apa. Tapi dari sisi faktualitasnya atau mungkin dari sisi wacana yang berkembang kan memang seperti itu gitu loh. Kalau di masyarakat jelas lah ngomongnya orang duit orang nyoblos kan kira-kira begitu. Itu sudah mafhum kan. Itu rakyat begitu loh. Nah, sekarang potensi yang money politik yang di tingkat mesin politik, di tingkat parpol. Nah, kira-kira ada enggak? Kan begitu. Faktanya mari kita lihat bersama kan kira-kira begitu. Dari jenengan kan memang dikatakan berteman sangat lama ya Mas, berteman senior. Jadi dulunya itu kan sudah merasakan bahwasanya ini proporsional tertutup, sudah merasakan ya. Itu memang dari segi korupsi dan money politik memang sama aja Mas. Dari dulu sampai sekarang gitu. Apa memang lebih korupsinya lebih banyak terkait ini atau memang dulu? Iya, jadi saya ingat itu kalau dulu ini pilkada ya, ngomong pilkada misalkan. Terus apa namanya? Tapi saya kira hampir sama ya dengan pileg ya. Ada isu-isu yang ngomong maharnya berapa untuk nyalon di partai A misalkan begitu. Untuk dapat rekom di partai A maharnya berapa kira-kira. Itu mafhum di masyarakat. Jadi obrolan mulai tarung kopi sampai kemudian di tingkat meja yang bagus itu kan tingkat elit-elit begitu. Perbincangan itu menjadi bagian dari hal yang biasa begitu. Sudah ada nominal berarti. Iya, artinya apa? Artinya indikasi mengarah ke saya katakan tadi, Pak. Money politik itu tidak kita nggak bisa lah menjas rakyat saja. Tapi di tingkat elitnya juga itu. Faktanya kan siapa orang-orang pejabat dari parpol itu kan sama aja kan gitu. Ada dugaan ditangkap KPK, tangkap Kejaksaan Agung. Jadi dulu ya. Ini bagian dari indikasi yang apalagi itu sangat tidak diketahui masyarakat gitu loh Mas. Jadi ketua partainya kan yang memilih kursi-kursi itu kan. Misal ada money politik di dalamnya dan lain-lain itu bisa jadi. Ya? Karena kalau proporsional tertutup itu kan mutlak ya kewenangan di partai gitu. Artinya si caleg A B C D ini mau jadi apa enggak ya di tangan partai gitu. Termasuk bagaimana itu nanti ngomong nomor urut. Penyusunan nomor urut ini juga bagian dari peluang kan saya kira. Peluang untuk mau jujur apa enggak nih ya gitu loh. Mau dimainkan atau enggak gitu. Kira-kira begitu gitu loh. Oh itu. Ini kan sebagai pembahasan yang menarik sebenarnya kenapa kok dalam pengajuan gugatan ini di Undang-Undang Pemilu ini kok dilaksanakan kok 1 tahun sebelum pemilihan itu kan sebenarnya sangat lucu loh Mas. Pasti ada kepentingan di sisi lain lah. Tapi memang efektifnya sih Mas menurut saya pribadi ini sih Mas. Efektifnya kalau memang proporsional ini memang efektif buat pemilihan di Indonesia. Oke lah. Bisa disepakati bahwasanya pelaksanaan di tahun 2029 atau 2034. Kalau memang langsung dilaksanakan 2024 ini kan memang enggak bikin ada pasti ada keributan di dalamnya, malah membuat demokrasi ini levelnya sangat menurun gitu Mas. Okay. Jadi kalau boleh saya ikut meraba-raba ya. Jadi partai itu juga gelisah saat ini. Artinya apa? Dengan proporsional terbuka itu kemudian kader yang ideologis di partai itu juga kadang-kadang terpinggirkan, kalah dengan kader potensial yang dari sisi mungkin potensial dari sisi kapital, potensial dari sisi modal sosialnya begitu. Walaupun dia kader gitu. Artinya kader yang baru datang lah kira-kira begitu. Kalah dengan kader yang lama, kalah dengan kader. Mungkin itu satu bagian dari pola itu. Yang kedua adalah mungkin kegelisahan partai adalah internalisasi nilai-nilai partai yang kemudian di breakdown menjadi visi misi, kemudian program itu kalau memang itu tidak kader organik, genuine,
kader lama, kader yang sudah digodok dari partai itu agak susah untuk kemudian mentransformasikan gitu. Orang yang baru katakanlah gitu, saya punya modal nih ya, saya mau nyalek gitu loh. Akhirnya saya ngelamar, bahasanya ngelamar kan begitu kira-kira, ngelamar ke partai. Bukan saya bagian berproses di partai dulu kan gitu. Itu kegelisahan partai saya kira di situ gitu loh. Makanya kemudian terbuka ini ya. Ya, itu mungkin evaluasi partai-partai soal terbuka kemarin gitu. Akhirnya agak kesulitan itu dan kader-kader yang potensial kemudian ruangnya terbatas. Kalah ya Mas, kalah orang-orang yang memang langsung menjujuki set ya gitu, atau memang apa itu kan memang menjadi problem. Yang kedua itu bisa jadi partai-partai itu sudah mempunyai kesiapan, terutama partai yang sudah mapan ya. Jadi kesiapan struktural, kesiapan kulturalnya, kesiapan infrastruktur, SDM dan lain sebagainya. Itu saya kira akan lebih diuntungkan ketika proporsional tertutup. Gitu. Mereka sudah gitu saja lah. Dari struktur misalkan sudah nggak perlu buat lagi begitu, tinggal aktivasi. Yang penting kinerjanya di lapangan itu ya sesuai prosedur gitu. Ya. Tapi untuk partai yang mungkin masih compang-camping di strukturnya, saya pikir agak kesulitan. Gitu. Sebenarnya kemarin waktu 2019 ini kan dikatakan bahwasannya pemilihan yang paling bisa dikatakan kasar lah, paling kacau gitu kan. Itu dari orang meninggal kemarin dari panitia dan lain-lain itu kan hampir 527-an kan. Dan memakan anggaran itu sangat besar, ada 700 miliar gitu. Jadi itu yang menjadi bahwasannya sangat dievaluasi bahwasannya orang-orang yang mengajukan gugatan ini alasannya juga seperti itu. Nah, kalau memang proporsional ini dijalankan secara tertutup, dari biaya soal ngeprint kertas dan lain-lain itu kan sangat ringan. Soalnya kan dari caleg-caleg itu kan daftarnya langsung ke ketua partai atau dipilih dari partai sendiri, itu kan Mas. Oke. Ini dari pengalaman yang jenengan lah pengalaman yang jenengan waktu dulu sejak proporsional tertutup sampai terbuka ini, liputan jenengan yang paling penting maksudnya di bidang politik itu apa Mas? Ya, konflik pasti kalau kita ngomong media ya yang menarik. Iya, pasti biasanya singgungan antar partai, kemudian proses kampanye. Jadi proses kampanye itu dalam arti begini ya, inovasi atau kreativitas masing-masing parpol untuk termasuk bagaimana yang menarik itu justru yang pilkada pertama di Pati itu. Tahun berapa itu? Kedua pilkada Pati yang kedua itu bahkan tingkat partisipasinya rendah masyarakat itu malas ke TPS karena memang waktu itu ada beberapa calon, cuman calon yang lain itu sudah katakanlah sudah menyerah lah begitu loh dengan itu kekuatan faktor satu apa ya partai. Mas kira-kira ya Mas? Itu faktor partai politik, faktor profil orang yang nyalon gitu ya. Jadi dan juga mungkin hal lain ya, modal sosialnya juga tinggi. Beliau juga incumbent waktu itu gitu kan. Jadi zaman Bupati Pak Tasiman yang periode kedua ya. Berarti pilkada pertama di Padi ya. Pilkada langsung itu. Yang pertama Pak Tasiman itu kan dipilih lewat DPR ya. Yang kedua ya itu. Berarti dulu itu kalau memang calon presiden ini kan masuk proporsional itu kan 2004 ya Mas. Sebelumnya memang belum ya? Yang proporsional terbuka. Presiden? Belum. Itu produk dari 2007 sebenarnya. 2007. Iya, produk undang-undang 2007. Kalau segi itu sih Mas, kalau ini fokus di
Kabupaten Pati lah, dari segi mengarah ke demokrasi itu sebenarnya lebih ke tertutup apa terbuka Mas dari segi kondisi di Kabupaten Pati ini? Saya kira itu persoalannya, mau tertutup mau terbuka, Yang penting itu ya nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting persoalannya adalah ini dulu dibenahi, money politik ini gimana caranya? Apakah harus mengefektifkan pengawasan, lebih mengefektifkan, atau mungkin bisa hal lain ya, mungkin dari sisi regulasi bisa lebih apa ya, menakutkan lah dengan dari partai, sanksinya harus lebih efektif gitu loh, bukan kayak sekarang kan kayak nggak ada ya. Iya sih Mas, ini sebenarnya untuk kita semua sih diedukasi kepada masyarakat atau sahabat-sahabat yang memang bahwasannya money politik itu sangat kacau gitu loh buat pemilihan demokrasi. Pasti kedepannya memang itu dari korupsi itu malah tambah meningkat ya Mas. Ya. Kalau memang nggak ada aturan-aturan dari partai politik atau memang dari pemerintah itu kan secara tegas. Jadi kayak di Rembang itu ada calonan petinggi itu yang kemudian yang jadi malah yang tidak banyak duit ya kan, tidak modal, tidak itu sempat viral itu ya di Rembang itu menarik gitu, artinya neng Pati mbok sekali-kali disampaikan saja coblos caleg sing radedit gitu ya, tidak apa-apa itu. Kira-kira seperti ya, itu. Itu bentuk-bentuk perlawanan ya saya kira ya dengan money politik itu ya. Karena money politik ini luar biasa. Masyarakat juga menikmati itu. Ya, iya. Saya juga bingung sih Mas. Sebenarnya dari masyarakat ini kan memang money politik yang paling besar sebenarnya di kelas kepala desa lah. Kita kan dari uang tersebut orang-orang lain itu kan sangat menikmati sekali nih. Itu kan misalkan sangat dihapuskan dan lain-lain, itu kan cenderung bahwasanya masyarakat itu malas untuk menyoblos kan bisa jadi. Nah, jadi saya ada pengalaman menarik ini untuk refleksi bersama ya. Marilah masyarakat ini kita berpikir lebih cerdas, berpikir lebih bijaksana begitu. Artinya ini saya pernah ada pengalaman cerita saja bahwa waktu demo di satu DPR itu, salah satu DPR itu di demo masyarakat, kemudian saya ngobrol-ngobrol sama DPR-nya gitu. Pak, kok nggak ditemui gitu loh, nggak ditemui pendemonya gitu loh, ngapain gitu loh, itu kan mereka berharap ada dari DPR yang turun kemudian bisa merespon apa-apa yang menjadi aspirasi gitu loh. Saya sudah impas dengan mereka, maksudnya begitu. Mereka itu sudah saya beli sejak awal gitu. Artinya apa? Artinya money politik yang dilakukan ya. Money politik yang dilakukan Benar diterang-terangkan gitu. Iya. Sangat terang. Itu sudah saya beli tunai gitu loh. Jadi bahasa kasarnya begini. Saya tuh dundum misalkan ada DPR dundum itu mau coblosan. Itu minongko saya itu beli tuntas. Selesai. Habis itu selesai. Urusan aspirasimu saya nggak urusan gitu. Karena apa? Pilihanmu sudah saya beli gitu. Nah, ini mari kita jadi pemikiran bersama bahwa itu fakta yang saya temukan, saya sebagai seorang jurnalis yang menemukan itu. Tapi ketika saya sampaikan publik ini menjadi tidak menarik begitu loh, tidak menarik. Mungkin dalam diskusi tertentu saya pikir saya bisa menyampaikan itu gitu, dan mari kita diskusi soal itu, menakar kira-kira yang salah yang mana nih, yang nggak efektif yang mana nih, kira-kira begitu. Nah, itu satu fakta. Itu Mas, terkait kembali lagi ke proporsional ini kan kalau terbuka kan memang kemarin waktu data KPK terakhir itu legislatif itu paling banyak. Itu ya gara-gara korupsi seperti itu. Memang dari kacamata internasional saya sih belum tahu, atau memang Mas Effendi ini punya pandangan terkait mungkin dari ini memperbaiki dari atas, mungkin itu ada. Menurut Mas Effendi perlu nggak maksudnya dari terciptanya undang-undang seperti apa? Saya kira perangkat mulai undang-undang regulasi sampai perangkat
sumber daya manusia yang menjadi apa namanya APH lah, apa penegak hukumnya baik di internal instansi maupun di luar instansi, itu saya kira sudah cukup lah. Tinggal bagaimana itu komitmen bersama untuk melaksanakan. Ini hal klasik ya, ini statement klasik sebenarnya. Tapi menurut saya begini, jadi reward and punishment. Jadi setiap regulasi itu kan ada ya. Kayak misalkan undang-undang soal ASN, disiplin ASN misalnya. Itu reward punishment kan ada. Bagaimana misalkan pegawai yang punya potensi, punya prestasi berdasarkan indeks ABCD, kredit ABCD, di layak promosi kan begitu. Begitu juga sebaliknya, ketika ada pelanggaran-pelanggaran disiplin itu juga. Nah, ini ketika konsisten, ya, reward and punishment dilakukan, ya. Jadi apa namanya hadiah dan sanksi itu dilakukan. Nek orang berprestasi pasti dapat hadiah kan, apresiasi dan rewardnya. Ya begitu juga sebaliknya, dia melakukan kesalahan ya harus disanksikan. Ini konsisten dilakukan. Harus konsisten memang. Maka itu akan mengubah. Jadi minimal ada antisipasi. Kalau sekarang saya kira budaya itu belum, dan bahkan budaya birokrasi ini repot banget itu. Saya kira saya menemui itu jadi di lapangan apalagi ya Mas. Itu belum. Mas, itu mungkin diperbaiki dari segi dari segi itu dari bupati sendiri membuat sosialisasi atau apa kepada desa-desa sebagian kecil lah. Kalau memang itu peraturan sudah ada di atas, sudah diturunkan, tapi dari kepala-kepala ini kan tidak mau sosialisasikan kan sama aja Mas. Meskipun itu peraturan-peraturan dari undang-undang presiden pun kan. Nah maka dari itu saya kira efektifnya dari bawah, misalkan dari edukasi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang memang itu nantinya sebelum pemilu edukasi sosialisasi tentang bagaimana bahaya money politik itu sendiri gitu. Iya, saya kira hampir semua pihak ada, tapi tinggal komitmen sebenarnya. Komitmen dan sistem kemudian yang menjadi budaya ini kemudian kita ubah. Kadang-kadang orang yang benar tapi dia itu sendirian atau minoritas itu dianggap aneh gitu. Taruhlah misalkan wayah coblosan kemudian nggak mau nerima uang, itu dianggap aneh gitu. Dan bahkan dikucilkan, kira-kira begitu kan. Benar. Nah, ini pola-pola ini yang harus diubah. Bagaimana cara? Apakah sosialisasi? Saya kira sudah banyak sosialisasi dari KPU, dari Bawaslu, dari pemerintah sendiri, sudah banyak. Tinggal bagaimana sebenarnya kita kembali ya, kalau kita ngomong soal, apalagi kita umat Islam, sudahlah kembali kepada sifat wajib Rasul gitu. Sidik, amanah, tabligh, patonah, lengkap itu di situ, sudah lah. Terus kemudian ada kembali kepada prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, selesai sebenarnya. Tapi bagaimana internalisasi nilai itu dilakukan? Nah ini nggak mudah. Benar sih Mas. Ini Mas, benar ini kan dari penonton mungkin ada pertanyaan-pertanyaan buat jenengan sih Mas. Ada berapa pertanyaan? Yang ini dari Mas Kavia Ansori. Min, tanya dong, negara mana yang menerapkan proporsional terbuka tapi rasanya tertutup? Gimana itu? Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada ini? Iya, sebenarnya di Amerika itu menarik juga ya, sistem tapi keterwakilan. Gimana? Keterwakilan senat. Artinya begini, peran parpol itu masih sangat. Jadi kayak misalkan calon presiden itu orang disuguhkan nih calon-calon gitu, tapi yang menyuguhkan partai ini gitu. Orang misalkan partai A kayak semacam kalau di sini itu partai yang mungkin
semacam konsensi gitu. Jadi satu partai dia punya beberapa calon, diflorkan kepada publik dari parpol itu atau mungkin publik secara luas untuk memilih gitu. Ini satu parpol ya. Sistemnya sudah berbeda konvensi, jauh konvensi ya. Sama Indonesia berbeda jauh ya. Itu di Indonesia pernah dilakukan beberapa partai gitu, tapi juga sampai sekarang ini kembali lagi nih nggak pernah ada ini. Ngerti-ngerti sekarang muncul gitu. Dulu itu 19 saya ingat banget itu. Tahun 99 sebelum itu rame. Terus kemudian tahun 2014 juga rame konvensi ya, calon bupati, konvensi calon gubernur atau konvensi. Jadi partai itu menseleksi calon presiden misalkan itu lewat konstituennya. Jadi kalau masing-masing itu Mas, proporsional terbuka ini kan memang bahwasannya sangat digeserkan oleh parpol yang mengajukan gugatan itu sih. Itu bermunculan partai-partai baru. Itu memang bisa Mas, maksudnya dari tertutup ini nggak bisa ada partai-partai baru atau kemungkinan masih bisa gitu kan? Oh, itu nggak ada hubungannya dengan kepesertaan ya. Kepesertaan itu kan soal seleksi administrasi dan faktual ya. Mungkin dari sisi struktur, dari sisi kadernya harus sekian, infrastrukturnya harus terpenuhi ini. Itu soal-soal itu, bukan soal sistem. Oh iya. Ini pertanyaan itu hanya itu saja Mas, soalnya ini Mas Yazid Ihsan tanya Min nomor sepatunya Mas pemateri berapa sih? Nah, ini Mas. Kok weanan dhewe. Nanti WA sendiri ya Mas Yazid. Mas, sebelum materi ini diselesaikan, bahwasanya Mas memberi saran lah kepada sahabat-sahabat di rumah tentang ini proporsional yang nantinya akan dihadapi lah, atau pemilu-pemilu yang dihadapi besok gitu. Iya, saya belum tahu ya skemanya seperti apa, tapi rasa-rasanya kok misalkan ada perubahan dari dari terbuka ke tertutup, balik lagi ke era sebelumnya. Ini bagian menurut saya perlu dikritisi bareng-bareng. Jadi masyarakat harus tetap cerdas untuk memilih partai A sesuai dengan atau B, C, D itu sesuai dengan visi misinya. Tak tutup sekarang ya Mas, soalnya ini kan sudah maghrib. Itu saja sahabat-sahabat, bila mana nantinya ada pertanyaan-pertanyaan bisa menghubungi atau DM Ansor Pucak Wanginet ya. Itu saja, kalau materinya kurang jelas nanti di reply ulang. Selamat berbuka puasa, jangan lupa berbuka puasa dengan yang manis-manis, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.